Kawah Ratu merupakan kawah bekas letusan Gunung Salak tahun 1938. Sering dijadikan lokasi pendakian ataupun hiking. Kawah dengan luas 2 hektar ini dapat ditempuh dalam waktu 3 jam pendakian. Sampai saat ini, Kawah Ratu masih aktif mengeluarkan air panas, uap, serta gas belerang. Ikuti keseruan kita hiking di Kawah Ratu ya, friends! Halo friends, jadi kali ini kita akan mendaki Kawah Ratu yang lokasinya berada di kawasan Gunung Salak, Bogor. Jalur pendakian ke Kawah Ratu kali ini bisa kalian tuju melalui jalur Pasir Rengit, Bogor. Dari lokasi parkir Pasir Rengit menuju ke pintu masuk jalur trekking Kawah Ratunya itu kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, saran aku teman-teman pakai sepatu hiking yang proper ya, karena jalur ke pintu masuknya itu ya selain tanjakan agak licin juga, lumayan berasa sih. Di jalur menuju ke pintu masuk Kawah Ratu ini juga ada beberapa fasilitas loh, seperti ada campground juga kalau teman-teman yang mau camping sebelum trekking ke Kawah Ratu. Lokasinya juga bersih dan kalau yang mau parkir di atas juga bisa. Nah, di dekat situ juga ada beberapa curug sih kalau teman-teman mau lihat-lihat curug aja. Kita udah sampai di tempat pendaftarannya nih friends. Biayanya 20.000 per orang untuk trekking ke Kawah Ratu. Nah, kebetulan waktu kita ke situ itu sebenarnya lagi ditutup. Tapi kita wajib memakai guide untuk naik ke Kawah Ratu. Guide-nya itu berbayar friends, jadi kita sewa guide untuk nemenin kita trekking itu biayanya 200.000 per guide. Atau mungkin bisa berubah ya, atau naik atau turun nanti tergantung nego teman-teman. Start pendakian hari itu kita mulai di jam 9 pagi. Nah, jalur untuk menuju pos 1-nya dari pintu masuk tuh lumayan banget rapi, berbatu-batu, tapi ada beberapa jalan yang sebenarnya licin juga sih, mungkin karena itu sehabis hujan. Makanya aku bilang tadi kalau bisa harus pakai sepatu hiking yang proper juga ya. Nah, setelah melewati jembatan pertama, itu jalannya masih bagus, friends. Lumayan banget nih, menurut aku ya. Suasananya itu masih asri, kanan kiri, ijo-ijo. Habis itu, menurut aku juga nih, ini tuh emang jalurnya cocok banget sih untuk pendaki pemula kayak aku. Yang ingin latihan atau penasaran, atau untuk persiapan kalau menuju pendakian-pendakian yang lebih berat berikutnya. Pokoknya teman-teman ikutin terus ya perjalanan pendakian kali ini. Menurut info yang aku dapat tentang tipikal Gunung Salak, sebenarnya itu memang jalurnya tuh licin, dari kayak tanah merah gitu ya guys. Habis itu mungkin karena juga jalurnya sebagai jalur air, dan kita saat itu bener-bener ngelewatin jalur yang becek banget, mungkin karena habis hujan juga dan emang harus hati-hati banget. Hujan. Sekarang kita lagi trekking ke Kawah Ratu. Let's go. Tuh kan, lihat kan, ya ampun, jalurnya tuh bener-bener becek dan licin. Itu tuh jalannya sebenarnya aku pelan-pelan banget, friends.
cuaca pagi ini tuh gerimis hujan terus kayak nggak berhenti. Tapi semoga aja nanti nggak hujan deras. Kita mau lanjut lagi guys biar cepat. Yuk. Pendakian kali itu kita mulai dengan hujan gerimis tipis, jadi wajib pakai jas hujan karena ya kita pikir cuma sebentar. Menderes. Tapi ternyata Hai, sekarang kita udah sampai di pos 1. Elevasinya kurang lebih 138 meter dari tadi pos masuk. Kita sampai di pos 1 kurang lebih 40 menit dari bawah, dari pintu masuk. Bentar lagi kita lanjut ke pos 2. Sampai sini lumayan, jalurnya untuk trekking pemula sih asik. Tapi hujan guys. Welcome to Kawah Ratu. Belum. Let's go yuk lagi. satu hal yang aku notice dari pendakian tadi dari awal pintu masuk sampai ke pos 1 adalah jalurnya bersih. Selama ini kalau aku mendaki tuh biasanya nggak ada yang sebersih ini sih. Jadi perjalanan ke Kawah Ratu tuh jalurnya lumayan sempit, cuma enak sih. Kita rata-rata jalurnya batu gitu. Habis itu banyak juga kita lewatin sungai-sungai kecil. Tapi asik untuk pemula, enak banget. Saran aku sih pakai sepatu yang proper ya, tapi Oke, di dalam perjalanan ke pos 2 ini kita melewati jalur yang sebenarnya basah terus-terusan. Selain itu jalurnya masih berbatu-batu dan lumayan sempit, mungkin hanya dilewati satu orang karena kanan kirinya juga agak rimbun sih kalau teman-teman lihat di perjalanan kita kali ini. Tuh kan benar, kanan kirinya tuh banyak semak-semak yang rimbun begitu. Dan ternyata selama pendakian pada hari itu adalah hujan belum berhenti juga. Jadi sepanjang perjalanan kita dari pos 1 menuju pos selanjutnya itu terus-terusan ada hujan dengan intensitas sedang. Dan kita benar-benar banyak banget melewati jalur air. Jalur air itu ya benar-benar sepatu kita pasti nggak akan selamat tuh maksudnya ya pasti akan basah dan ya kita juga basah sih. sekarang kondisinya tuh ternyata masih hujan terus.
Kita udah sampai pos 2. Jaraknya kurang lebih 30 menit sampai 35 menit dari bawah. Elevasinya sekarang kita udah di ketinggi udah 192 dari bawah. Tadi kan di pos 1 140-an, sekarang udah 190-an. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dan di perjalanan di pos 3 ini kita tetap melewati hutan yang rimbun. Dan seperti teman-teman lihat, aku melewati jalur air lagi, dan ini agak panjang jalurnya menuju pos 3. Hati-hati banget ya kalau lewatin jalur kayak gini. Kita tuh harus aware sama sekitar kita, karena kita nggak tahu kan jalurnya itu dalam atau enggak, habis itu licin atau enggak. Hikmah yang bisa diambil dari suasana kayak gini tuh tapi syahdu ya. Sepanjang trekking kali itu aku benar-benar kayak nggak ngelepas jas hujan sama sekali, karena hujannya berhenti, habis itu muncul lagi, berhenti, muncul lagi. Suasananya sih emang sebenarnya enak sih, rimbun, hujan, dan bikin adem. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau ternyata hutan tropis di sekitar Jawa Barat itu ya seperti ini, rimbun, basah, ya basah. Mau heran, tapi Gunung Salak. Jalur yang kita lewati menuju pos 3 itu selain licin, basah, sama seperti yang sebelumnya, tapi juga ada beberapa rintangan sih, seperti kayak melewati beberapa pohon tumbang, ataupun memang batu-batunya dan jalurnya yang agak terjal dan licin. Lihat jalurnya mantep kan, basah terus, sepatu nggak berhenti basah, dan rambut udah lepek, semuanya pokoknya hari itu basah. Yeay, kita akhirnya sampai di pos 3. Pos 3 sebelum kita lewatin Kawah Mati, sekarang udah nggak hujan lagi sih. Ini pos 3 tuh lokasinya kayak di aliran sungai gitu. Jadi kalau teman-teman mau istirahat dulu, mau cuci-cuci sepatunya, mau minum dulu. Nah, di pos 3 ini juga ada sumber, maksudnya juga jadi sumber mata air. Tuh. Jadi pos 3 ini karena memang berbeda dari pos-pos sebelumnya, di mana pos 3 ini benar-benar di atas sungai. Baik sih kalau di sini saya sarankan untuk kita beristirahat sejenak, bisa sambil menikmati pemandangan di sekitar situ, menikmati gemericik air, atau mungkin teman-teman mau istirahat sambil merenungi bagaimana pendakian kita sebelumnya. Kita sekarang udah sampai di pos 3, dan di pos 3 ini tuh lokasinya kayak di sungai gitu, dan ini adalah sumber mata air terakhir di jalur ke Kawah Ratu. Jadi teman-teman kalau yang mau ngisi persediaan airnya kalau habis, boleh, bisa banget, dan airnya bisa diminum, seger banget, bisa diminum airnya. Oke friends, akhirnya kita melanjutkan ke perjalanan pos berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin terus video ini, karena teman-teman nanti akan melihat dimana pos selanjutnya itu udah banget pemandangannya seperti pos-pos sebelumnya. Jadi kenapa aku bilang
pos yang selanjutnya ini berbeda dengan pos-pos sebelumnya adalah kalau teman-teman lihat kita sudah melewati jalur yang terbuka. Ini disebut juga hutan mati, di mana tempat ini dulu mungkin juga sama dengan Kawah Ratu, bekas letusan zaman dahulu kala. Kalau teman-teman perhatikan di jalur ini tuh batu-batunya tuh besar-besar banget dan sebenarnya agak-agak tajam-tajam dan terjal. Jadi ini jalurnya selain terjal licin banget. Teman-teman di sini harus hati-hati banget, saya sarankan. Dan jika teman-teman punya ada masalah pernapasan, dari sini udah bisa sih teman-teman kalau misalnya mau memakai masker. Untuk melewati jalur ini pun kita nggak boleh lama-lama teman-teman, karena kita akan terus-terusan menghirup bau dari gas belerang. Setelah melewati hutan mati pertama, kita melewati lagi hutan mati kedua, di mana itu lahan terbuka lagi, tapi di situ waktu jalan kita menemukan banyak bekas ranting-ranting mati, pohon-pohon mati, sepertinya mungkin bekas kebakaran. Kita tinggal sedikit lagi perjalanan menuju Kawah Ratu. Jadi kita ngelewatin kayak air-air belerang ini, guys. Tapi ini panas. Jadi kalau ada yang punya pakai perhiasan jangan kena ini. Ya, akhirnya kita udah sampai di Kawah Ratu. Sebelum kita ke spot Kawah Ratunya, agak mendekat gitu, kita mau bikin snack sama Maxi dulu. Dari tempat kita istirahat tadi, kita lanjut menuju spot Kawah Ratu. Nah, perjalanannya kurang lebih 10 menit, melewati jalur yang berbatu-batu. Tapi di sini sih aku menyarankan teman-teman kalau bisa memakai masker, karena kita nggak tahu ya, di situ selain kita mencium gas belerang juga ada gas beracun sih. Oke, sekarang kita udah di Kawah Ratu. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam. Lumayan guys, tapi beware ya kalau mau ke bawah. Mungkin harus pakai guide. Karena kita juga harus tahu arah angin dan kita emang nggak boleh lama-lama sih di sini. Kita di Kawah Ratu.
setengah jam kita menikmati keindahan Kawah Ratu. Akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk kembali ke bawah. Dan berakhirlah perjalanan pendakian kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di destinasi Ochi selanjutnya.